Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil riset kami mengenai Revelation Knowledge atau ilmu agama Islam. Kami akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu yang pertama Radifah Hidayatullah dengan NIM 2206031100036, dan saya Adistina Dia Pitaloka dengan NIM 220603110047. Saya Nabila Estella Putri Astri dengan NIM 2206031100051. Subbab yang akan kami jelaskan, yang pertama yakni analisis Revelation Knowledge atau agama Islam, yang kedua sejarah perkembangan Revelation Knowledge atau ilmu agama Islam, yang ketiga memaknai perkembangan Revelation Knowledge atau ilmu agama Islam, yang keempat kesimpulan. Dan yang pertama akan disampaikan oleh teman saya yakni Radifah. Yang pertama yaitu pengertian dari Revelation Knowledge atau ilmu agama Islam. Revelation Knowledge merupakan bentuk dari ilmu yang mendukung pemikiran luhur, yaitu suatu jenis pemikiran tinggi yang tinggi martabatnya berdasarkan ketauhidan, kewahyuan, keimanan, dan ketakwaan. Seperti contoh ilmu tauhid dan ilmu usuluddin. Jadi dulu pada abad 14 yang lalu, Rasulullah telah gigihnya menyebarkan misi Islam yang notabene adalah wahyu kerasulannya. Setelah kurang lebih 23 tahun, beliau mampu mengukuhkan keberadaan Islam sehingga setelah peninggalan beliau, kepemimpinan umat Islam dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, Bani Abbasiyah, Bani Umayyah hingga saat ini masih berlanjut. Revelation Knowledge juga dapat diartikan sebagai ilmu yang berasal dari wahyu. Keberadaan Revelation Knowledge dapat menjadi salah satu upaya kebangkitan dunia Islam dalam hal pengetahuan setelah sekian lama terpuruk karena peristiwa waternisasi yang kian mengubah kiblat pengetahuan masyarakat Islam pada dunia barat. Yaitu konsep perkembangan Revelation Knowledge atau ilmu agama Islam. Ibnu Khaldun mengklasifikasikan ilmu menjadi dua, yaitu ilmu nakliyah dan ilmu akliyah. Ilmu nakliyah meliputi ilmu hadis, ilmu kalam, ilmu tafsir, ilmu qiraah, dan ilmu fikih. Pada masa kenabian Nabi Muhammad SAW, ilmu-ilmu agama yang berkaitan dengan peradaban Islam mulai berkembang. Dalam hal ini, proses dakwah Nabi merupakan awal dari perkembangan agama. Sejarah peradaban Islam sendiri dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama ada periode klasik. Lalu pada periode ini ilmu pengetahuan berkembang dengan baik dalam bidang agama, umum, kebudayaan, dan peradaban Islam. Pada periode ini, masa kemajuan dan kejayaan Islam dibagi menjadi 2 fase. Yang pertama, fase ekspansi, integrasi, dan pusat kemajuan, yang mana dari tahun 650 sampai 1258 Masehi. Di masa ini, Islam meluas melalui Afrika Utara sampai ke Spanyol di belahan barat, melalui Persia sampai ke India di belahan timur. Maka di periode inilah muncul ulama-ulama besar, yaitu seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Hambal di bidang ilmu fikih. Lalu ada Imam Al-Asy'ari, Al-Maturidi di bidang teologi. Lalu ada Zunun Al-Misri, Abu Yazid Al-Bustami, dan Al-Halaj di bidang ilmu tasawuf. Lalu ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina di bidang ilmu pengetahuan. Kedua, fase disintegrasi dari tahun 1000 hingga 1250, di mana pada masa ini keutuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah, sehingga kekuasaan khalifah menurun dan akhirnya Baghdad dengan mudahnya dirampas dan dihancurkan oleh Hulagu Khan di tahun 1258 Masehi. Yang kedua, periode pertengahan. Pada periode pertengahan juga dibagi menjadi 2 fase. Pertama, fase kemunduran yang dari tahun 1250 hingga 1500. Pada fase ini terdapat perbedaan antara Sunni dan Syiah, dan juga antara Arab dan Persia, di mana dunia Islam pada fase ini dibagi menjadi 2. Bagian Arab yang terdiri dari Arabia, Irak, Suriah, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara
berpusat di Mesir, sedangkan bagian Persia yang terdiri dari Balkan, Asia Kecil, Persia, dan Asia Tengah berpusat di Iran. Pada masa ini, ilmu pengetahuan kurang diperhatikan karena umat Islam sedang mengalami masa kemunduran. Kedua, fase 3 kerajaan besar dari tahun 1500 hingga 1700 Masehi, dan pada masa kemunduran 1700 hingga 1800 Masehi. 3 kerajaan besar tersebut yaitu Kerajaan Utsmani di Turki, tepatnya di Istanbul, Kerajaan Safawi di Persia, tepatnya di Iran, dan Kerajaan Mughal di India yang bertempat di Delhi. 3. Periode modern dari 18 Masehi hingga sekarang. Pada masa ini raja-raja dan para pemuka Islam mulai memikirkan kembali bagaimana cara meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam, yang mana hasilnya pada masa ini umat Islam mengalami kebangkitan. Merupakan perkembangan revelation knowledge atau ilmu agama Islam dalam beberapa masa pada periode modern. Yang pertama, masa Khulafaur Rasyidin, yang mana masa ini muncul setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Peradaban Islam dilanjutkan oleh para sahabat, namun perkembangan ilmu-ilmu agama terjadi pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, terdapat ilmu-ilmu agama seperti ilmu qiraah, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu fikih. Nah, ilmu qiraah adalah merupakan ilmu tentang tata cara membaca Al-Quran. Karena pada masa itu banyak orang Islam yang belum bisa membaca Al-Quran, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya banyak kesalahan dalam membacanya. Selanjutnya, ilmu tafsir merupakan ilmu yang mengkaji tentang pemahaman Al-Quran, menerangkan maknanya, menggali hukumnya, serta menjelaskan ibrah yang terdapat di dalamnya. Lalu ilmu hadis, yaitu ilmu yang membahas kaidah-kaidah untuk mengetahui kedudukan sanad dan matan, apakah diterimanya atau ditolaknya ibadah. Lalu hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, ataupun sifat. Yang selanjutnya, ilmu nahwu merupakan ilmu tata bahasa tentang mempelajari bahasa Arab. Lalu ilmu fikih merupakan ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk ibadah. Yang selanjutnya yakni masa dinasti Umayyah I di Syria. Dinasti Umayyah memiliki pusat pemerintahan di Syria yang berdiri pada tahun 661 hingga 750 Masehi. Perkembangan ilmu agama yang berlanjut pada masa dinasti Umayyah antara lain ilmu qiraah, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu bahasa, ilmu kalam, dan ilmu tasawuf. Selanjutnya, masa dinasti Umayyah II yang berpusat di Spanyol. Pusat pemerintahan dinasti Umayyah II yaitu di Spanyol tahun 756 hingga 1492 Masehi. Pada masa ini banyak dibangun universitas-universitas dan memiliki sekitar 75 perpustakaan pada masa Khalifah Abdurrahman III. Adapun ilmu agama yang berkembang antara lain ilmu filsafat dan ilmu fikih. Yang selanjutnya, masa dinasti Abbasiyah di Baghdad. Pada masa dinasti Abbasiyah, ilmu agama mengalami perkembangan pesat. Hal itu dapat dilihat pada perkembangan ilmu filsafat yang melahirkan para filsuf besar. Adapun beberapa filsuf besar pada masa Abbasiyah yang dimaksud yaitu Al-Kindi, Al-Ghazali, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Maskawi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan penjelasan mengenai makna perkembangan revealed knowledge ilmu agama Islam. Jadi Islam merupakan ajaran yang berlandaskan ilmu, dan segala perintah, segala larangan dalam agama Islam tentunya memiliki dasar keilmuan yang sangat jelas dan lengkap. Dan setiap ibadah yang dikerjakan memiliki landasan keilmuan yang rahmatan lil alamin, sehingga setiap muslim itu dituntut untuk mendasarkan segala amalannya pada keilmuan keislaman. Definisi ilmu agama sendiri menurut Imam Abu Hanifah rahimahullah cukup sederhana.
yakni pengetahuan seseorang untuk mengenali mana yang baik untuk dirinya dan mana yang buruk untuk dijauhinya. Tidak dinamakan ilmu agama kecuali untuk diamalkan. Pengamalannya melalui meninggalkan carut-marutnya duniawi atau kesenangan duniawi demi tujuan ukhrawi akhirat, yaitu surga. Ilmu agama menjadi jembatan menuju ketakwaan yang akhirnya bermuara pada kemuliaan dan keselamatan dunia akhirat. Jadi tujuan utama manusia hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah tanpa didasari pengetahuan agama adalah sia-sia. Dan pada zaman modern saat ini, perkembangan ilmu agama Islam itu patut diapresiasi dan terus digali dan dipelajari karena ilmu agama merupakan pondasi atau dasar dalam menuntut ilmu-ilmu pengetahuan yang lain. Jadi ilmu pengetahuan dan juga ilmu agama keberadaannya harus seimbang. Jadi kesimpulan dari pemaparan materi kali ini yaitu revealed knowledge merupakan ilmu yang diwahyukan untuk atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia melalui perantara Nabi Muhammad SAW, di mana beliau merupakan petunjuk bagi kehidupan manusia berupa dalil nakli yang dihimpun menjadi kitab suci Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an terdapat ilmu-ilmu nakli yang dipelajari sebagai ilmu-ilmu agama yang meliputi ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu qiraat, ilmu kalam, dan juga ilmu-ilmu yang lainnya. Presentasi dari kelompok kami, jika ada salah kata atau kurangnya informasi, mohon dimaklumi karena kami sedang dalam proses pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.